Shin Tae-yong akhirnya bungkam mulut Bung Toel yang sering sampaikan kritik pedas. Pelatih timnas Indonesia itu cuma lakukan seperti di bawah ini. ASEAN Cup U19 2024 Timnas Indonesia siap mengguncang Surabaya. Siapakah lawan berat mereka? Sungguh tragis meski bermain cukup bagus, diwarnai hujan deras dan banyak genangan air, timnas wanita Indonesia dihajar Hong Kong. Rahasia pemilihan pelatih timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 terkuak. Siapakah yang akan dipilih? Misteri Evan Dimas di timnas, mengapa dia tak dipanggil lagi? Simak pengakuan terbaru. Tidak gengsi, Muhammad Ferrari tetap bersedia tampil di ASEAN Cup 2024 demi Merah Putih. Prediksi sensasional Nova Arianto untuk final EURO 2024 Spanyol versus Inggris. Siapakah yang akan menang? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Shin Tae-yong akhirnya bungkam mulut Bung Toel yang sering sampaikan kritik pedas. Pelatih timnas Indonesia itu cuma lakukan seperti di bawah ini. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, telah memberikan tanggapan terhadap kritikan yang sering dilontarkan oleh pengamat sepak bola Tommy Welly yang dikenal dengan nama Bung Toel. Shin Tae-yong dikenal telah mengangkat prestasi timnas Indonesia di tingkat Asia dengan pencapaian yang signifikan, mencatat sejarah baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keberhasilan ini membuat banyak supporter timnas Indonesia mengagumi Shin Tae-yong, namun tidak semua pihak merespons positif terhadap karyanya. Bung Toel sebagai salah satu pengkritik utama seringkali memberikan pandangan kritis terhadap kinerja Shin Tae-yong yang seringkali menciptakan ketegangan di kalangan netizen. Terkait dengan responsnya terhadap kritik yang dilontarkan Bung Toel, Jeong Seok Seo atau yang akrab dipanggil JJ, penerjemah Shin Tae-yong di timnas Indonesia, memberikan gambaran. JJ mengungkapkan bahwa Shin Tae-yong cenderung tidak menggubris secara langsung kritikan tersebut. Nggak ditanggepin, kata JJ dengan tegas. JJ menambahkan bahwa Shin Tae-yong memang mengetahui apa yang sedang berkembang di media, termasuk kritik yang dialamatkan kepadanya. Sebagai penerjemah dan penasihat, JJ memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang jujur dan tidak berubah kepada Shin Tae-yong. Dia tahu, salah satu tugas saya adalah menyampaikan apa yang sedang ramai dibicarakan di media, jelas JJ. Lebih lanjut, JJ menegaskan bahwa dia selalu menyampaikan informasi secara apa adanya kepada Shin Tae-yong tanpa mengurangi atau menambahkan konteks. Saya memberitahukan semuanya apa adanya. Saya tidak pernah mengubah situasi yang ada imbuhnya. Dengan demikian, meskipun ada kritik yang dilontarkan terhadap Shin Tae-yong, dia tampaknya memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya dan tidak terpengaruh secara langsung oleh pandangan negatif yang mungkin muncul dari luar. Sepertinya Coach T hanya menganggap angin lalu aja buat ngocehnya Bung Toel. Just push yourself, test yourself, figure out what you like and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna
ASEAN Cup U19 2024, Timnas Indonesia siap mengguncang Surabaya. Siapakah lawan berat mereka? Timnas U19 Indonesia akan berpartisipasi dalam ASEAN Cup U19 2024 yang akan diselenggarakan dari tanggal 17 hingga 29 Juli 2024. Turnamen ini ditunjuk oleh AFF untuk diselenggarakan di Indonesia dengan kota Surabaya, Jawa Timur menjadi tuan rumah. Dua stadion utama yang akan digunakan adalah Stadion Gelora 10 November dan Stadion Gelora Bung Tomo (GBT). ASEAN Cup U19 2024 akan diikuti oleh 12 negara termasuk Australia yang dibagi ke dalam 3 grup. Timnas U19 Indonesia tergabung dalam grup A bersama Timor Leste, Kamboja, dan Filipina. Grup B terdiri dari Laos, Vietnam, Myanmar, dan Australia, sementara grup C diisi oleh Malaysia, Thailand, Singapura, dan Brunei Darussalam. Sistem kompetisi turnamen ini memungkinkan juara dan satu runner-up terbaik dari setiap grup untuk melaju ke babak semifinal. Timnas U19 Indonesia telah berada di Surabaya sejak 10 Juli 2024. Melakukan persiapan dengan beberapa uji coba di bawah arahan pelatih Indra Syafri sebelum kick-off ASEAN Cup U19 2024. Di laga pembuka, Timnas U19 Indonesia akan menghadapi Filipina, dilanjutkan dengan pertandingan melawan Kamboja, dan terakhir melawan Timor Leste. PSSI memiliki target agar Timnas U19 Indonesia dapat mencapai setidaknya posisi 4 besar dalam turnamen ini, sebuah prestasi yang akan menjadi pencapaian besar untuk mereka. Sejarah mencatat bahwa Timnas U19 Indonesia pertama kali meraih gelar juara dalam turnamen yang sebelumnya dikenal sebagai Piala AFF U19 pada tahun 2013, di mana Indra Syafri juga memegang peran sebagai pelatih kepala. Meskipun Malaysia merupakan juara bertahan dari edisi sebelumnya yang juga diselenggarakan di Indonesia, Timnas U19 Indonesia berharap untuk menorehkan prestasi yang gemilang di ASEAN Cup U19 2024 ini. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. Sungguh tragis meski bermain cukup bagus, diwarnai hujan deras dan banyak genangan air, Timnas Wanita Indonesia dihajar Hong Kong. Pertandingan persahabatan antara Timnas Wanita Indonesia melawan Hong Kong berlangsung dengan intensitas tinggi dan menarik. Hong Kong dengan tekanan awal yang kuat beberapa kali mengancam gawang Indonesia. Keunggulan mereka terwujud pada menit kelima melalui gol yang dicetak oleh Wai Yuanting, memanfaatkan bola rebound setelah tendangan yang ditolak Fanny Supriyanto. Timnas Wanita Indonesia tidak menyerah begitu saja. Mereka menciptakan peluang emas pada menit ke-10 melalui Seva Imut, tetapi tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Hong Kong, Ncheuk Wai. Meskipun berusaha keras, Indonesia belum mampu menciptakan peluang yang cukup berbahaya untuk mengancam gawang lawan dalam 20 menit pertandingan. Pada menit ke-25, Hong Kong menambah keunggulan menjadi 2-0 melalui gol yang dicetak oleh HOMUI Mei. Gol ini terjadi setelah HOMUI Mei menerima umpan dari Fu Chiu Man di sisi kanan lapangan. 3 menit kemudian, Hong Kong memperlebar keunggulan mereka menjadi 3-0 melalui gol yang dicetak oleh Cheung Wai Ki setelah bola memantul dari mistar gawang. Pada tambahan waktu babak pertama, Hong Kong kembali mencetak gol keempat melalui Cheung Wai Ki yang berhasil melewati 3 pemain Indonesia sebelum mencetak gol. Skor menjadi 4-0 untuk keunggulan Hong Kong. Meskipun tertinggal 4-0, Timnas Wanita Indonesia tidak menyerah.
Mereka terus menekan dan pada akhirnya berhasil memperkecil ketertinggalan menjadi 4-1 melalui gol yang dicetak kembali oleh Safa Imut. Pertandingan ini menunjukkan perjuangan keras kedua tim dengan Hong Kong mendominasi sebagian besar pertandingan dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Meskipun demikian, respons positif dari timnas wanita Indonesia yang tidak menyerah menunjukkan semangat dan determinasi yang kuat dalam menghadapi lawan yang tangguh seperti Hong Kong. Rahasia pemilihan pelatih timnas Indonesia untuk ASEAN Cup 2024 terkuak. Siapakah yang akan dipilih? Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, memberikan respons terhadap rumor bahwa Nova Arianto akan menjadi pelatih timnas Indonesia di ASEAN Cup 2024. Menurut Arya, sampai saat ini PSSI belum mengambil keputusan resmi mengenai hal tersebut. Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, sebelumnya telah mengisyaratkan bahwa timnas Indonesia akan menurunkan pemain-pemain pelapis untuk mengikuti turnamen tersebut. Hal ini disebabkan oleh fokus utama timnas Indonesia pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, di mana mereka tergabung dalam grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan Cina. Babak kualifikasi ini dijadwalkan berlangsung dari September 2024 hingga Juni 2025. Partisipasi pemain pelapis dalam ASEAN Cup 2024 juga dipengaruhi oleh kenyataan bahwa turnamen ini tidak termasuk dalam agenda resmi FIFA. ASEAN Cup 2024 dijadwalkan berlangsung dari 23 November hingga 21 Desember 2024 dengan timnas Indonesia tergabung dalam grup D bersama Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos. PSSI telah menginstruksikan Shin Tae-yong untuk fokus pada kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia bersama timnas Indonesia. Namun demikian, Nova Arianto yang telah menjadi asisten pelatih Shin Tae-yong sejak 2019 diyakini memiliki kemampuan untuk membawa timnas Indonesia berprestasi di ASEAN Cup 2024. Saat ini, Nova Arianto masih terlibat dengan timnas U16 Indonesia dan akan memimpin mereka dalam kualifikasi Piala Asia U17 2025 di Kuwait bersama dengan Australia dan Mariana Utara. Pada Oktober 2024, PSSI memutuskan untuk tidak terburu-buru dalam menentukan peran Nova Arianto karena mereka ingin melihat performanya di turnamen yang akan datang sebelum membuat keputusan akhir. Arya Sinulinga juga menunjukkan bahwa PSSI menghargai masukan tersebut dan akan mempertimbangkannya dengan baik. Pada contoh sebelumnya, PSSI juga tidak terburu-buru dalam menentukan pelatih untuk timnas U22 Indonesia di SEA Games 2023, di mana mereka akhirnya memilih Indra Syafri yang berhasil membawa Garuda Muda meraih medali emas. Misteri Evan Dimas di timnas, mengapa dia tak dipanggil lagi? Simak pengakuan terbaru. Penyerang Persik Kediri yang berpengalaman, Evan Dimas Darmono, akhirnya memberikan tanggapannya mengenai situasi timnas Indonesia di bawah kepemimpinan Shin Tae-yong saat ini.
Sebagai salah satu pemain utama timnas Indonesia dari tingkat usia muda hingga senior dalam beberapa tahun terakhir, Evan Dimas telah mengalami perjalanan yang signifikan dalam karirnya. Namun dalam era pelatihan Shin Tae-yong, nama Evan Dimas belakangan jarang terdengar dipanggil untuk memperkuat skuad Garuda. Meskipun begitu, mantan penyerang Persija Jakarta ini pernah dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk bergabung dalam pemusatan latihan timnas U22 Indonesia pada tahun 2021. Panggilan itu terjadi saat Evan Dimas diundang untuk mengisi posisi pemain senior yang akan berpartisipasi dalam SEA Games 2021. Evan Dimas ingin semua pihak tetap memperhatikan pemain-pemain muda yang akan menjadi masa depan dan andalan skuad Garuda ke depannya. Menurutnya, apabila timnas Indonesia hanya baru dalam 1-2 tahun saja, tak akan ada gunanya. Untuk itu, PSSI dan semua pihak harus mempersiapkan timnas Indonesia ini bisa terus bagus hingga 40 tahun ke depan. Oleh karena itu, PSSI tak perlu hanya memperhatikan timnas senior saja, tetapi juga harus mempersiapkan langkah skuad Garuda 40 tahun ke depan menurutnya. Tidak gengsi, Muhammad Ferrari tetap bersedia tampil di ASEAN Cup 2024 demi Merah Putih. Bek timnas Indonesia Muhammad Ferrari dengan semangatnya menyatakan kesiapannya untuk berlaga dalam ASEAN Cup 2024 yang dijadwalkan berlangsung mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Timnas Indonesia tergabung dalam grup B dan akan menghadapi Vietnam, Filipina, Myanmar, dan Laos dalam kompetisi tersebut. Bagi Muhammad Ferrari, kesempatan untuk membela tim nasional merupakan suatu kebanggaan yang tidak ternilai bagi setiap pemain. Ya, kita selalu siap karena membela timnas Indonesia, siapa yang tidak mau, ungkap Ferrari saat ditemui di acara Meet and Greet Liga 1 di Jakarta. Bagi Ferrari, memainkan sepak bola sejak awal kariernya dan kemudian dipanggil untuk timnas adalah sebuah prestasi yang luar biasa, mengingat latar belakangnya yang pernah aktif bermain bulu tangkis sebelumnya. Ferrari baru-baru ini menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia dalam 2 pertandingan terakhir grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan Filipina. Meskipun demikian, Ferrari mengakui bahwa ia belum mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di lapangan. Ia bersaing dengan pemain lain seperti Justin Hubner, Rizky Ridho, Jordi Alba, dan Jay Itzes yang lebih dipilih oleh Shin Tae-yong sebagai bagian dari strategi tim. Meskipun demikian, Ferrari tetap optimis dan siap untuk menghadapi persaingan di ASEAN Cup 2024. Meskipun timnas Indonesia mungkin menghadapi tim senior dari negara-negara lain dalam turnamen ini, Ferrari percaya bahwa pengalaman dan usia bukanlah hambatan besar. Toh selama ini tim senior kita mayoritasnya berusia di bawah 25 tahun, kata Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, yang menegaskan bahwa strategi ini sudah terbukti berhasil dalam SEA Games. Dengan demikian, Ferrari menantikan kesempatan untuk membuktikan kemampuannya di ASEAN Cup 2024 sambil tetap menghargai dan memanfaatkan setiap peluang yang diberikan oleh pelatih dan manajemen timnas Indonesia. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down, they wanna rise up while you drown, they wanna fill your head with doubt, they're silently scared that you'll figure it out.
I'll make it look like I'm losing. Won't bother. Prediksi sensasional Nova Arianto untuk final EURO 2024 Spanyol versus Inggris. Siapakah yang akan menang? Nova Arianto, asisten pelatih Timnas Indonesia, telah memberikan prediksi menarik mengenai final EURO 2024 yang akan mempertemukan Spanyol melawan Inggris. Menurutnya, Spanyol akan keluar sebagai juara dalam pertandingan besar ini yang dijadwalkan berlangsung di Stadion Olimpiade Berlin, Jerman pada Senin (15 Juli 2024) pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Meskipun Spanyol bukan tim favoritnya di awal turnamen, Nova Arianto awalnya mendukung Jerman. Namun setelah Jerman tersingkir oleh Spanyol dengan skor 1-2 pada babak 8 besar EURO 2024 di Arena Stuttgart, pendukungan Nova pun beralih ke Spanyol. Saya memang awalnya mendukung Jerman, tapi untuk nanti malam saya dukung Spanyol, ujar Nova Arianto pada Minggu (14 Juli 2024). Spanyol sendiri tampil impresif sepanjang EURO 2024. Mereka berhasil meraih 9 poin maksimal di babak penyisihan grup B dengan kemenangan atas Kroasia 3-0, Italia 1-0, dan Albania 1-0, serta mencetak 5 gol tanpa kebobolan. Di babak 16 besar, Spanyol juga menunjukkan dominasinya dengan mengalahkan Georgia 4-1. Menurut Nova Arianto, Spanyol merupakan tim yang stabil sejak awal turnamen dan memiliki pengalaman yang cukup di babak-babak penentuan. Hal ini menjadi faktor kunci dalam prediksinya bahwa Spanyol akan berhasil mengalahkan Inggris dalam final EURO 2024 dengan skor tipis 1-0. Ada 2 pemain Spanyol yang saya prediksi bisa mencetak gol ke gawang Inggris. Saya pikir Spanyol akan menang dengan skor 1-0, mungkin melalui gol dari Alvaro Morata atau Dani Olmo, tambah Nova Arianto. Dengan semua faktor ini, Nova Arianto yakin bahwa Spanyol akan mengangkat trofi EURO 2024 untuk keempat kalinya dalam sejarah mereka, mengukuhkan posisi mereka sebagai salah satu kekuatan dominan dalam sepak bola Eropa saat ini. Your head, they'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Media Korea Selatan rekomendasikan bintang muda Belanda untuk Timnas Indonesia. Siapakah mereka? Media Korea Selatan secara mengejutkan menyarankan agar Timnas Indonesia menaturalisasi bintang muda Belanda. Rekomendasi ini dianggap sebagai bentuk dukungan terhadap pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-yong, yang baru saja memperpanjang kontraknya dengan Timnas Indonesia. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia terus mencari pemain keturunan, terutama di Eropa, menjelang ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong sendiri pernah mengeluhkan kekurangan di beberapa lini permainan Timnas Indonesia, terutama di posisi striker. Salah satu nama yang dikabarkan menjadi target utama adalah striker Belanda, Ole Roemeny. Namun, media Korea Selatan melalui sebuah artikel merekomendasikan striker berkualitas tinggi dari Belanda yang bisa direkrut oleh Shin Tae-yong. Indonesia yang melaju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 di bawah pelatih Shin Tae-yong aktif menerapkan kebijakan naturalisasi demi ambisi ke Piala Dunia, tulis media tersebut. Anehnya, media Korea Selatan Sports News tidak merekomendasikan Ole Roemeny sebagai kandidat utama striker Timnas Indonesia. Sebaliknya, mereka menyarankan pemain lain yang lebih layak untuk dinaturalisasi, yaitu striker FC Twente, Daan Rots.
Daan Rots adalah striker muda yang bermain untuk klub Belanda FC Twente, dan pada musim ini ia telah mencetak 9 gol dan memberikan 10 assist dari 40 penampilan. Selain sebagai striker, Daan Rots juga mampu bermain di sektor sayap kanan dengan kemampuan mencetak gol yang tinggi. Sneeuw Sports melaporkan bahwa Daan Rots sangat ingin bergabung dengan timnas Indonesia. Unjuk bakatnya di Eredivisie Belanda menjadikannya kandidat kuat untuk memperkuat lini serang timnas Indonesia. Rekomendasi ini diharapkan dapat membantu Shin Tae-yong dalam mempersiapkan tim yang lebih kompetitif untuk menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Empoli capai kesepakatan mengejutkan dengan Maarten Paes. Selangkah lagi main di Serie A, bagaimana nasibnya di timnas Indonesia? Empoli telah mencapai kesepakatan personal dengan penjaga gawang FC Dallas, Maarten Paes. Ketertarikan Empoli kepada Paes tidak main-main, karena klub Serie A tersebut telah mencapai kesepakatan personal dengan sang pemain. Kabar ini disampaikan oleh guru transfer Italia, Fabrizio Romano. Empoli telah menawarkan peminjaman selama semusim dengan klausul wajib pembelian, sementara FC Dallas menginginkan transfer permanen. Empoli telah mengirim proposal formal ke kiper FC Dallas, Maarten Paes, tulis Romano. Negosiasi sedang berlangsung untuk peminjaman plus kewajiban pembelian sebagaimana FC Dallas menginginkan transfer permanen. Kesepakatan personal sudah tercapai. Ketertarikan Empoli kepada Paes sudah tercium sejak awal pekan lalu. Gianluca Di Marzio menyebutkan bahwa Empoli sedang mencari kiper utama untuk musim 2024 hingga 2025. Dua nama yang menjadi prioritas mereka adalah Maarten Paes dan Anthony Raciopi dalam kurung Young Boys. Bukan operasi yang mudah, namun pada 10 Juli akan dilakukan rapat untuk memahami kondisi kemungkinan transfer Paes atau Raciopi, tulis Gianluca Di Marzio. Sementara itu, Maarten Paes sendiri masih terkendala untuk bisa membela timnas Indonesia meskipun sudah dinaturalisasi. Kasus pemain berusia 26 tahun itu masih berada di pengadilan arbitrase olahraga dalam kurung CAS dan belum ada keputusan. Proses administrasi di FIFA masih berjalan panjang, ujar Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Tentu ada tantangan, saya rasa tidak semua negara ingin Indonesia maju, kan? Jadi itu kami dorong, tambahnya. Dengan situasi yang sedang berlangsung, Empoli berharap bisa segera menyelesaikan transfer Maarten Paes untuk memperkuat posisi penjaga gawang mereka musim depan. Sementara itu, para penggemar sepak bola Indonesia menantikan perkembangan terbaru terkait status internasional Paes. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Misteri masa depan Tom Haye terungkap. Apakah ia kembali ke AZ Alkmaar? Masa depan Tom Haye masih menjadi misteri bagi publik tanah air.
Pemain berusia 29 tahun ini baru saja berpisah dari klubnya SC Heerenveen setelah tampil selama 2,5 musim. Klub dan Haye sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama setelah musim 2023/2024 berakhir dengan kontrak Haye yang habis pada 30 Juni 2024. Ini berarti pemilik 3 caps timnas Indonesia tersebut kini harus mencari tim baru untuk musim depan. Haye yang pernah membawa timnas U-Strip 17 Belanda juara Euro U-Strip 17 2012 memberikan kejutan dengan unggahan di akun Instagram pribadinya. Dalam fitur story eksklusifnya, Haye terlihat berada di markas AZ Alkmaar, salah satu tim besar di Belanda. Foto tersebut diberi caption pekerjaan tuntas, mengisyaratkan kemungkinan kembalinya ke klub tersebut. AZ Alkmaar bukan tempat asing bagi Tom Haye. Ia adalah alumnus Akademi AZ Alkmaar, bergabung sejak 2006 hingga 2012. Setelah tampil gemilang di level junior, Haye dipromosikan ke tim senior pada 2012, di mana ia bermain selama 4 musim hingga 2016. Dalam periode itu, ia tampil 56 kali dan mencetak 1 gol sebelum dijual ke Willem II Tilburg pada 2016. Di Willem II, Haye hanya bertahan selama 2 musim sebelum melanjutkan kariernya ke Italia bersama Lecce. Namun di Lecce, Haye hanya bertahan semusim sebelum kembali ke Belanda. Setelah itu ia berkelana dari satu klub ke klub lainnya di Liga Belanda. Kini dengan kontrak yang telah berakhir di SC Heerenveen, publik menantikan kemana langkah Tom Haye selanjutnya. Apakah ia akan kembali ke AZ Alkmaar atau menemukan tantangan baru di klub lain? Masa depan Haye masih penuh teka-teki, namun pasti menarik untuk diikuti.